mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Biologi, Angkatan 2022. Kami akan menerangkan materi tentang biomolekul pada bahan pangan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Emilia Prananda dengan NIM 06091182227002. Saya Aurelison Putri, NIM 06091182227008. Saya Nia Damiati dengan NIM 0609111822270059. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan biomolekul dalam makhluk hidup. Biomolekul adalah molekul-molekul berbeda penyusun makhluk hidup yang saling berinteraksi sebagai logika molekuler keadaan hidup. Molekul juga merupakan senyawa organik yang dapat ditemukan pada tubuh makhluk hayati. Terdapat 4 jenis biomolekul, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan juga asam nukleat. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini adalah nasi, minyak goreng, telur, abon sapi, mangkok, piring, dan sendok. Kemudian, prosedur proyek yang pertama, carilah dan pahamilah materi mengenai biomolekul. Kedua, temukan bahan pangan yang mengandung biomolekul. 3. Amati kemudian rekam bahan pangan tersebut. Dan yang keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Yang pertama ada nasi. Nasi dijadikan sebagai makanan pokok. Nasi putih mengandung sekitar 90% karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang tersusun dari karbon dan air, berasal dari tumbuhan dan dihasilkan melalui fotosintesis. Proses fotosintesis membentuk gula sederhana yang kemudian berpolimasi membentuk polisakarida. Semua jenis karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Minyak goreng. Minyak goreng biasanya mengandung lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Minyak yang sehat adalah minyak yang lebih banyak mengandung lemak tak jenuh, baik rantai tunggal maupun rantai majemuk. Minyak merupakan senyawa trigliserida atau trigliserol yang berarti triester dari gliserol. Minyak juga merupakan senyawa ester. Hasil hidrolisis minyak adalah asam karboksilat dan gliserol. Asam karboksilat ini juga disebut sebagai asam lemak yang mempunyai rantai hidrokarbon yang panjang dan tidak bercabang. Kemudian ada telur. Telur merupakan salah satu bahan pangan yang tinggi akan protein. Jumlah protein yang ada pada telur bervariasi tergantung pada ukurannya. Telur yang berukuran jumbo bisa mengandung 7,9 gram protein. Putih telur mengandung protein yang paling banyak, tetapi kuning telur juga memiliki vitamin dan nutrisi. Asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis. Asam amino esensial yang diperlukan tubuh bisa kita dapatkan dari makanan seperti telur, daging, susu, dan ikan. Terakhir ada abon. Contoh bahan makanan yang mengandung asam nukleat adalah jeroan dan olahan daging. Olahan daging ini dapat berupa dendeng ataupun abon sapi seperti yang tampak pada video, dikarenakan daging olahan seperti abon mengandung purin yang tinggi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah biomolekul merupakan senyawa-senyawa organik sederhana, pembentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagai produk aktivitas biologis. Senyawa-senyawa mikromolekul biasanya dikenal dalam 4 bentuk, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Biomolekul bisa kita temukan pada bahan pangan yang sering kita makan atau jumpai sehari-hari dan mengandung zat yang baik untuk tubuh. Berikut yang dapat kami sampaikan mengenai materi biomolekul pada bahan pangan sehari-hari. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.